Halo Ayah Bunda, saya Siska. Di sini saya akan membahas topik mengenai ASI untuk bayi prematur. Nah, sebelum masuk ke topiknya, kita harus tahu nih, kapan sih bayi itu dikatakan lahir prematur? Nah, bayi dikatakan lahir prematur kalau misalnya bayi tersebut lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Nah, apa aja sih hal yang harus kita perhatikan kalau misalnya bayi kita lahir prematur? Nah, kalau misalnya bayi lahir prematur, maka sistem organnya itu belum tumbuh dengan matang. Dan biasanya bayi prematur itu akan dirawat di ruang intensif khusus untuk bayi yang baru lahir atau disebut juga dengan NICU. Nah, di NICU itu bayi prematur akan distabilkan kondisi gawat daruratnya, sehingga proses tumbuh kembang bayi ke depannya bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ASI tetap diberikan untuk bayi lahir prematur? Nah, jawabannya tentu saja diberikan Bunda, karena ASI itu merupakan sumber nutrisi terbaik untuk bayi. Tetapi permasalahannya itu adalah tidak semua bayi prematur bisa langsung menghisap ASI dari ibunya. Terlebih lagi kalau misalnya kondisi bayinya itu belum stabil. Nah, biasanya bayi prematur itu belum memiliki koordinasi refleks menghisap dan menelan yang sempurna. Demikian juga sistem saluran cernanya juga masih belum berkembang dengan baik. Maka dari itu sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak mengenai perawatan pada bayi prematur, terlebih lagi dukungan nutrisinya. Ayah bunda juga harus tahu nih, selain sebagai nutrisi, apa sih kegunaan ASI untuk bayi prematur? Selain sebagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, ASI juga penting nih untuk sistem kekebalan tubuh bayi prematur supaya bayinya itu tidak mudah terkena infeksi. Nah, jadi kapan nih ibu-ibu bisa memberikan ASI untuk bayinya? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau misalnya bayi prematur itu biasanya akan dirawat di ruang intensif dulu. Jadi, para ibu-ibu yang melahirkan bayi prematur bisa memberikan ASI-nya setelah kondisi bayinya mulai stabil dari sistem pernapasannya maupun sirkulasi darahnya. Nah, ibu-ibu bisa memberikan ASI sedini mungkin. Pada fase-fase awal pemberian ASI itu tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, melainkan untuk merangsang fungsi ususnya yang masih prematur. Nah, berapa banyak nih ASI yang bisa diberikan pertama kali? Nah, jumlah ASI yang diberikan biasanya tuh nggak banyak. Biasanya mulai dari 10 ml per kilogram berat badan per hari. Nah, nanti dinaikkan perlahan-lahan kalau respon bayinya baik. Jadi bisa dinaikin dari 25 ml per kilogram berat badan per hari, lalu besoknya bisa dinaikin lagi secara bertahap sampai volume 150 ml per kilogram berat badan per hari. Prinsipnya adalah ibu memompa ASI dengan benar, rutin, dan konsisten. Mulai dari tetes awal keluarnya ASI yang disebut sebagai kolostrum, itu tetap ditampung ya ibu-ibu sampai ASInya keluar. Nah, semakin sering dipompa, ASI yang diproduksi itu juga akan semakin banyak. Nah, ASI itu dipompa setiap 2-2,5 jam per hari, di luar jam istirahat atau jam tidur ibu ya, yaitu sekitar 4-5 jam per hari. Nah, ibu-ibu juga harus konsisten memompa ASI sebanyak minimal 6-8 kali sehari, dengan lama memompa sekitar 100 menit. Nah, ibunya juga jangan sampai stres ya, supaya ASI-nya itu tetap keluar dengan konsisten dan cukup untuk dedenya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya.